Perkenalkan, nama saya Bobby Steven Maumbar, mahasiswa Universitas Riau, angkatan 2019, jurusan Teknik Elektro S1. Di sini saya akan menjelaskan analisis pengaruh posisi peletakan magnet permanen di rotor terhadap kinerja generator sinkron magnet permanen. Di slide pertama yaitu daftar isi. Yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat kesimpulan dan saran. Yang pertama itu yaitu pendahuluan. Di sini latar belakang. Pada umumnya generator yang sering dipakai pada industri atau yang sering ditemukan di pasaran berupa generator konvensional kecepatan tinggi. Generator konvensional membutuhkan putaran tinggi dengan penambahan arus eksitasi pada kumparan jangkar di rotornya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada dua. Yang pertama, bagaimana cara merancang rotor magnet permanen untuk mengetahui hasil perbandingan tegangan keluaran. Yang kedua, bagaimana perbandingan nilai keluaran PMSG dengan peletakan magnet sejajar dan skew terhadap kecepatan putar rotor. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Yang pertama, pembahasan mengenai bentuk rotor generator sinkron flux radial yang menggunakan kombinasi 24 slot 8 pole. Yang kedua, pendesanan model generator PMSG menggunakan perangkat lunak yaitu magnet involitiga. Yang ketiga, ukuran dimensi PMSG yang dianalisa adalah sama, hanya saja cara meletakkan magnet permanen yang berbeda. Yang keempat, tidak menganalisa kurva karakteristik keluaran PMSG. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mendapatkan hasil rancangan PMSG dengan posisi magnet sejajar dan posisi magnet skew. Yang kedua, memperoleh hasil perbandingan nilai keluaran dari pemodelan PMSG magnet sejajar dan PMSG magnet skew. Yang ketiga, mendapatkan pengaruh torsi Cogging terhadap variasi cara meletakkan magnet permanen di rotor. Yang keempat, mengetahui perbandingan nilai keluaran PMSG dengan peletakan magnet sejajar dan skew terhadap kecepatan putar rotor. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu generator sinkron konvensional. Generator sinkron konvensional ini menggunakan arus untuk menghasilkan medan induksi. Komponen penyusun generator sinkron konvensional adalah stator dan rotor. Stator merupakan wadah untuk tempat berlitan kawat yang terdiri dari beberapa slot, di mana kumparan nantinya akan dililit pada gigi stator. Sedangkan rotor pada generator sinkron konvensional merupakan bagian dari generator yang berputar dan tempat untuk kumparan rotor sebagai sumber medan magnetik dengan komponen penyusunannya adalah slip ring dan poros. Begitu gambar generator sinkron 4 kutub. Prinsip kerja generator sinkron dari gambar generator sinkron konvensional ini. Yang pertama, koil yang terletak di rotor diberi arus induksi atau searah dengan adanya DC tersebut yang mengalir pada kumparan rotor, maka pada celah udara akan timbul GGL atau medan BF.
Nantinya medan inilah yang akan menyebabkan timbulnya tegangan induksi pada kumparan stator. Yang kedua, poros yang sudah terkoppel dengan rotor diputar pada kecepatan sinkron sehingga kumparan rotor ikut berputar, yang menyebabkan medan magnet ikut berputar. Flux magnet masuk ke gigi stator dengan suatu kecepatan sudut atau omega. Terjadi back electromotive force. Yang kedua yaitu generator sinkron magnet permanen. Generator sinkron magnet permanen ini memiliki konstruksi yang hampir sama dengan generator konvensional, yaitu memiliki sebuah stator dan rotor yang berputar. Hanya saja generator sinkron magnet permanen ini membedakan antara PMSG dengan generator sinkron konvensional adalah terletak pada rotornya. Berikut dari gambar melintang PMSG. Selanjutnya yaitu jenis-jenis generator sinkron magnet permanen. Berdasarkan arah aliran flux yang dihasilkan oleh magnet permanen yang terletak pada rotor PMSG, maka PMSG dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu PMSG dengan medan radial dan PMSG dengan medan aksial. Yang pertama yaitu generator sinkron magnet permanen flux radial, merupakan generator yang mempunyai arah flux searah dengan arah putaran rotor yang mirip seperti tabung dan memiliki bentuk yang sama pada generator sinkron pada umumnya. Yang kedua, generator sinkron magnet permanen flux aksial merupakan generator yang memiliki arah flux paralel dengan poros rotor. Pada aplikasi secara umum, generator sinkron jenis radial lebih banyak digunakan dibanding dengan generator sinkron jenis aksial. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu bahan dan alat. Bahan yang pertama yaitu solver magnet infolitika. Alatnya yaitu magnet permanen. Yang kedua PMSG 24 slot 16 volt. Berikut dari prosedur penelitian. Di sini ada pengumpulan data, pembuatan model stator, pembuatan model rotor magnet sejajar. Pembuatan model rotor magnet sejajar ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama pengujian, pengaturan kecepatan, pembuatan model rotor magnet scale. Apabila penjelasan dari gambar di atas tadi, yang pertama pengumpulan data. Pengumpulan data ini pada tahap ini yaitu menentukan jumlah slot, jumlah kutub, jumlah fasa, kecepatan putar rotor, frekuensi, koneksi belitan, dan faktor belitan faktor daya. Yang kedua yaitu perancangan peralatan. Setelah melakukan pengumpulan data, tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah perancangan alat, yaitu membuat stator terlebih dahulu dikarenakan pada pengujian hanya memakai satu stator, sedangkan yang diganti adalah rotor dengan magnet sejajar dan magnet scale, sehingga tidak perlu memodelkan stator untuk kedua kalinya. Setelah memodelkan stator, dilanjutkan dengan membuat model rotor dengan magnet sejajar dan membuat model rotor dengan magnet scale. Kemudian mengatur kecepatan putar rotor pada software magnet untuk mendapatkan kecepatan yang diinginkan, maka perlu melakukan beberapa perhitungan. Selanjutnya yaitu pengujian alat. Setelah bahan-bahan yang dibutuhkan sudah selesai dimodelkan, baik itu stator, rotor magnet sejajar, dan magnet scale yang telah diatur kecepatannya sesuai dengan
yang diinginkan. Maka langkah terakhir adalah melakukan pengujian untuk mengetahui nilai-nilai keluaran PMSG yang dimodelkan. Pengujian alat ini terdiri dari 4 jenis pengujian, yaitu yang pertama, strategi pemilihan rasio MES. Strategi pemilihan rasio MES ini dengan mempertimbangkan waktu dan tingkat keakurasian perhitungan, memilih ukuran MES penting untuk dilakukan. Semakin kecil ukuran MES yang dipilih untuk setiap komponen generator magnet permanen, maka tingkat keakurasiannya menjadi lebih tinggi, sehingga data yang didapat menjadi lebih akurat. Yang kedua yaitu analisa hasil simulasi pemodelan PMSG. Di sini akan dilakukan perbandingan antara analisa struktur, rancangan, hasil simulasi menggunakan software dengan perhitungan secara teoritis, meliputi tegangan antar fasa, torsi, generator, daya input, daya output, dan efisiensi. Yang ketiga yaitu pengujian torsi Cogging. Dari PMSG yang telah dimodelkan di sini akan melakukan pengujian torsi Cogging dari pemodelan PMSG dengan posisi magnet yang disusun sejajar dengan torsi Cogging dengan posisi peletakan magnet yang disusun secara scale. Yang keempat, pengujian kecepatan putar rotor. Di sini akan dilakukan pengujian kecepatan putar rotor untuk mengetahui kenaikan tegangan berdasarkan cara meletakkan magnet permanen di rotor. Setelah itu, menganalisa nilai keluaran dari PMSG berdasarkan variasi kecepatan putar rotor. Selanjutnya yang ketiga, analisa sistem. Analisa sistem ini yang pertama, analisa PMSG magnet sejajar. Jika perhitungan dengan menggunakan rumus sama hasilnya atau mendekati dengan keluaran dari software magnet, maka bisa disimpulkan bahwa desain atau pemodelan PMSG yang telah disimulasikan sudah benar. Yang kedua, analisa PMSG magnet scale. Nilai-nilai keluaran baik itu tegangan, daya dan efisiensi dari generator sinkron magnet permanen dengan posisi magnet scale memiliki keluaran yang lebih kecil dibandingkan dengan generator sinkron magnet permanen dengan posisi magnet sejajar. Jika perhitungan dengan menggunakan rumus sama hasilnya atau mendekati dengan keluaran dari software magnet, maka bisa disimpulkan bahwa desain atau pemodelan PMSG yang telah disimulasikan sudah benar. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan dan simulasi pengaruh posisi peletakan magnet permanen di rotor secara sejajar dan scale terhadap kinerja generator sinkron magnet permanen dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tegangan keluaran dan daya yang dihasilkan dari PMSG dengan peletakan magnet scale lebih kecil. Yang kedua, posisi peletakan magnet mempengaruhi torsi Cogging pada pemodelan PMSG dengan cara peletakan magnet secara scale memiliki torsi Cogging yang lebih kecil dibandingkan pemodelan PMSG magnet sejajar. Yang ketiga, perubahan tegangan keluaran PMSG magnet scale terhadap kecepatan putar rotor lebih kecil daripada posisi magnet sejajar. Sarannya yaitu dalam penyempurnaan dan pengembangan berdasarkan penelitian ini, langkah selanjutnya yang sebaiknya dilakukan adalah yang pertama, dalam pembuatan prototipe, jika ingin mengurangi torsi Cogging, dapat memodelkan posisi magnet secara scale.
Yang kedua, melakukan analisa lebih lanjut terkait nilai keluaran PMSG jika peletakan magnet permanen di rotor menggunakan metode surface mounted. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih.